Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang remaja tenggelam di dermaga kapal Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Sebuah jembatan penghubung yang berada di Desa Ketapang, Kabupaten Ogan Ilir, kondisinya rusak parah. Sambal tempoyak, sambal nikmat dengan paduan fermentasi durian. Kita ke informasi pertama. Seorang remaja berumur 15 tahun tenggelam di dermaga kapal Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Korban tenggelam saat sedang berusaha mengambil celananya yang hanyut. Mengetahui anaknya tenggelam, sang ibu histeris tak menyangka jika anaknya yang pamit berjualan kantong plastik dilaporkan hilang. Seorang remaja berumur 15 tahun bernama Reno Sandika, Minggu sore tenggelam di sekitar dermaga Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Kejadian berawal saat korban sehabis berjualan kantong plastik di Pasar 16 Ilir. Bersama sang adik dan satu orang temannya, ia kemudian bermain air di dermaga Pasar 16 Ilir. Korban tenggelam saat sedang berusaha mengambil celananya yang jatuh ke sungai. Sang adik menunggu kakaknya, namun tak kunjung timbul ke permukaan. Sang adik pun berusaha meminta pertolongan kepada awak kapal dan pedagang. Air Sungai Musi sudah mulai surut tapi arusnya kencang. Kita untuk pencarian hari ini yaitu kita melaksanakan penyisiran dengan rantai manusia, yaitu saling bergandengan tangan, yaitu menyusurin di tempat kejadian di pinggir Sungai Musi. Sementara tim SAR gabungan dari Basarnas, Palang Merah Indonesia, TNI, dan Polri langsung melakukan penyisiran di aliran Sungai Musi dengan radius 5 km. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Dua kawanan pencuri sepeda motor di Kota Palembang hanya dalam hitungan detik menggondol sepeda motor yang terparkir. Para pelaku memanfaatkan lokasi sekitar yang sepi. Dua pencuri motor di depan sebuah ruko di kawasan Jakabaring, Palembang terekam pada Sabtu siang. Salah satu pelaku mendekati sepeda motor korban yang terparkir, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Dalam hitungan kurang dari 1 menit, pelaku merusak kunci stang dan membawa kabur sepeda motor korban. Peristiwa pencurian ini terjadi saat korban sedang bekerja di dalam ruko. Karyawan yang lain lagi di belakang, ini juga lagi beberes di dalam. Itu yang punya motor itu karyawan kita kok. Karyawan. Oh, lagi kerja itu waktu posisi. Akibat pencurian motor ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berdalih karena suka anak kecil dan kesepian, seorang kakek berumur 65 tahun harus berurusan dengan pihak kepolisian. Penangkapan dilakukan usai pelaku melakukan pelecehan seksual kepada 5 anak di bawah umur di dalam masjid. Zaman sekarang kerap kali di tempat ibadah bukannya takut untuk berbuat dosa, namun dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual untuk melancarkan aksinya. Di Kota Lubuk Linggau, seorang kakek berinisial S melakukan pelecehan seksual terhadap bocah perempuan di bawah umur. Aksi itu berlangsung di dalam masjid. Pelecehan seksual dilakukan terhadap 5 orang bocah perempuan yang semuanya masih berusia sekitar 7 hingga 11 tahun. Terakhir, aksi pelecehan tersebut terjadi menjelang waktu sholat maghrib pada hari Rabu 5 Februari lalu. Seorang korban mengadukan perbuatan itu kepada orang tuanya. Saat kehebohan terjadi, barulah terungkap 4 orang anak lainnya. Baru masih kita tunggu apabila nanti ada yang melapor kembali, nanti kita update lagi kepada rekan-rekan. Sejauh ini motif beliau Pengakuan beliau, jadi memang suka anak kecil menurut pengakuan beliau.
Pelaku mengaku jika melakukan perbuatan cabul tersebut karena suka terhadap anak kecil dan juga kesepian setelah ditinggal istrinya yang telah meninggal dunia. Kini pelaku ditahan di Mapolres Lubuk Linggau. Muhammad Ardi melaporkan dari Lubuk Linggau. Nasib apes dialami oleh seorang warga di seberang Ulu 2 Palembang. Dua roda mobilnya yang diparkir di samping rumahnya raib digasak pencuri. Korban pun menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Dua roda mobil pada bagian depan dan belakang hilang dibawa pencuri. Padahal mobil ini terparkir tepat di samping rumah korban. Ya, inilah yang terjadi pada mobil milik Umbri, warga Jalan Kiai Haji Asari, seberang Ulu 2 Palembang pada Sabtu pagi. Minimnya penerangan dan tidak adanya kamera pengawas membuat pencuri dengan leluasa melakukan aksi kejahatannya. Atas kejadian ini, kerugian korban ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Jam 7 kan, tapi kalau hilang itu buku kan. Itu hilang bannya yang berapa kok? Hilang bannya dua. Di mana Pak itu? Sikok ban. Depan nggak ada apa Pak? Sikok, belakang sikok. Sikok ya. Sudah berapa kali kehilangan di sini Kak? Kalau sini sering lah hilang. Lah berapa kali? Nggak dihitung lah di sini. Apa yang hilang Kak? Ban nanti. Mana? Kasus pencurian ban mobil di wilayah ini sudah sering terjadi, namun pelakunya hingga kini belum berhasil ditangkap. Sedangkan kasus pencurian ban dialami korban telah dilaporkan ke polisi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ayo. Warungin aja. Seorang residivis kasus perampokan dibekuk tim Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur dan Polsek Semendawai Suku 3. Pelaku bersama rekannya melakukan perampokan dengan menyekap dan mengikat korban. Usai sudah sepak terjang Rudi Antoni sebagai perampok, pria berusia 24 tahun ini ditangkap polisi usai merampok rumah warga di Desa Wanajaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Desember 2024 lalu. Dalam menjalankan aksinya, tersangka dibantu temannya bernama Abila yang kini masih buron. Modus keduanya masuk ke dalam rumah dan mengikat korban bersama anak istrinya di dalam kamar tidur. Atas kejadian tersebut, korban pun menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 butir ke-1 kedua KUHP pidana. Kemudian waktu dan tempat kejadian itu pada hari Rabu tanggal 18 Desember. Akibat perbuatannya, residivis atas kasus yang sama itu diancam hukuman 9 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.